Manchester United akan menuntaskan transfer Manuel Ugarte dengan kesepakatan permanen dari Paris Saint-Germain dengan kedua klub yang hampir mencapai kesepakatan senilai 60 juta euro, 1 triliun. Ugarte sangat ingin pindah ke Old Trafford musim panas ini dan sang gelandang yang dianggap telah menyetujui persyaratan pribadi pada bulan Juli lalu. Ya biasa Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you Emang gokil dan panas banget nasib dari PSG ini, di mana semenjak kehilangan Messi alih-alih PSG semakin membaik, malah kesini malah semakin memburuk. Bagaimana tidak buruk sekali nasib dari PSG? Semenjak Messi meninggalkannya memang ada beberapa faktor yang membuat PSG kehilangan integritas. so treat the worst of times just like a test. If only Selain masalah views sekaligus penayangan hak siar yang mengalami penurunan drastis sekaligus harga tiket sampai dengan penjualan jersey. Nasib PSG sangat sial sekali karena memang pada beberapa pertandingan terakhir PSG tidak bermain lebih baik sekaligus sangat buruk. Memang kita mengetahui bahwa titik terlemah PSG adalah semenjak ditinggalkan Mbappe. Akan tetapi titik terkacau PSG adalah semenjak ditinggalkan Messi. Mbappe pindah ke Madrid saja adalah gara-gara diberitahu oleh Messi bahwa dirinya harus pindah ke Madrid jika memang ingin pindah sekaligus ingin memberikan yang terbaik di atas lapangan sebagai individu dari pemain. I'll make it look Dan Mbappe pun nurut kepada Messi, hingga padanya Mbappe pun pindah ke Real Madrid. Media Spanyol Defensa Central melaporkan, Lionel Messi memberi saran kepada Kylian Mbappe agar angkat kaki dari Parc des Princes. Pemain terbaik dunia 7 kali tersebut diklaim ingin Mbappe bergabung mantan klubnya, Barcelona ataupun Real Madrid demi meraih trofi-trofi bergensi. Aku lebih suka kalau kamu pergi ke Barca, kata Messi yang diwartakan Daily Mail. Namun jika kamu mau ke Madrid, lakukanlah. Kamu pantas mendapatkan sebuah proyek juara yang nyata. They don't wanna see me care anytime. Kendati demikian, jika kita berbicara jujur mengenai laganya tersebut, ada beberapa hal yang membuat situasi PSG untuk saat ini seperti klub mediocre, alih-alih diperhitungkan sebagai klub besar, di mana masalah yang terakhir adalah Mbappe yang begitu membuat nasib PSG sial, walaupun dirinya telah pindah ke Real Madrid, Any place that I go, I di mana PSG terancam tak bisa tampil di ajang Liga Champions musim ini setelah Kylian Mbappe menuntut pembayaran gaji yang belum dilunasi mantan klubnya sebesar 55 juta euro atau 950 miliar. Menurut media Perancis Le Monde, jumlah tersebut termasuk bonus yang dijanjikan saat Mbappe bergabung pada tahun 2017, gaji 3 bulan terakhir Mbappe dan bonus etis tambahan. Menurut Le Monde, hampir 2 bulan setelah kontraknya dengan raksasa Perancis itu berakhir, Mbappe masih berselisih dengan PSG dan pemegang saham utama mereka, Qatar Investment, atas dugaan upah yang belum dibayarkan. silently scared that you'll figure it. Selama masalah ini belum terselesaikan, Komite Hukum LFP berwenang untuk menjatuhkan larangan transfer pada PSG karena gagal membayar sejumlah uang yang harus dibayarkan. Selain itu, dengan mantan bintang PSG itu membawa UEFA ke dalam kasus ini, mereka berwenang untuk mencabut lisensi klub untuk kompetisi kontinental. Ini berarti juara Liga 1 itu berpotensi dilarang berpartisipasi di Liga Champions, hingga perselisihan dengan pemain itu diselesaikan dengan memuaskan. Sementara itu, PSG menyatakan belum menerima pemberitahuan apapun dari LFP atau Federasi Sepak Bola Perancis mengenai masalah ini. Klub juga tidak mengomentari diskusi yang sedang berlangsung, yang telah konstruktif selama berbulan-bulan, dan mereka terus terlibat dengan penuh rasa hormat. Meskipun demikian, jurnalis Ben Jacep menegaskan bahwa PSG tidak berisiko dikeluarkan dari Liga Champions karena masalah ini. Juara bertahan Liga 1 itu juga belum menerima pemberitahuan apapun dari UEFA, FFF atau LFP. Jacep mengakhiri dengan catatan bahwa PSG tidak terburu-buru untuk menuntaskan kesepakatan dengan Mbappe. Mereka berencana untuk menangani negosiasi secara diam-diam, tetapi berharap semua pihak yang terlibat dapat segera mencapai kesepakatan yang bersahabat. I won't forget. I
Ia bersikeras ingin menjalani musim terakhir kontraknya di Paris pada 2023-2024. Baru kemudian Mbappe hijrah musim panas ini dengan status agen bebas setelah kontraknya kadaluarsa. Sementara itu PSG tak mau kehilangan aset terbesarnya tanpa mendapatkan duit sepeser pun. Mereka melakukan segala cara untuk merayu Mbappe bertahan, termasuk dengan mengajukan tawaran peningkatan gaji dan bonus-bonus menggiurkan lainnya. Sempat muncul potensi ancaman bahwa klub bakal membekukan statusnya sepanjang musim lalu jika tidak menerima proposal tersebut. Akan tetapi Mbappe yang keluar sebagai pemenang karena skenario akhir berjalan sesuai keinginannya. Without, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Pemain berusia 25 tahun itu tetap bisa menjalani musim terakhirnya bersama PSG dengan tambahan gelar Liga Perancis dan Piala Perancis 2023-2024. Kemudian dia lepas ikatan dengan Paris dan berlabuh secara cuma-cuma di klub impiannya, Real Madrid. Kylian Mbappe meninggalkan Paris setelah berbagai kesuksesan dalam 7 tahun terakhir, 2017 sampai 2024. Pria yang kini menjabat kapten timnas Perancis pergi dengan predikat top scorer sepanjang masa PSG, lewat rekor 256 gol dalam 308 penampilan. Jelas ini semua adalah kekacauan yang sangat besar sekali diterima oleh PSG semenjak menghina Lionel Messi untuk meminta maaf. Gagal memperpanjang kontrak Messi, Neymar pergi meninggalkan PSG, Mbappe pindah, supporter sedikit, haksiar kacau. Sampai-sampai banyak sekali yang mengatakan PSG ini untuk saat ini seperti klub miskin. Tidak diketahui bahwa sebenarnya keuangan PSG sangat besar sekali. Akan tetapi tampaknya julukan PSG sebagai klub miskin tersebut adalah sesuatu yang sangat benar sekali, di mana alih-alih membeli pemain besar seperti di era Messi, kabarnya PSG malah menjual pemain. Manchester United akan menuntaskan transfer Manuel Ugarte dengan kesepakatan permanen dari Paris Saint-Germain, dengan kedua klub yang hampir mencapai kesepakatan senilai 60 juta euro, 1 triliun. Ugarte sangat ingin pindah ke Old Trafford musim panas ini, dan sang gelandang yang dianggap telah menyetujui persyaratan pribadi pada bulan Juli lalu. Ya, biasanya PSG membeli pemain besar-besaran, namun untuk saat ini malah menjual pemain. Uniknya lagi, PSG semenjak ditinggalkan Messi banyak sekali kasus keuangan yang besar. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Nah, setelah Sobat Leo mengetahui itu semua tentang pertandingan kali ini mengenai Messi, menurut Sobat Leo bagaimana tanggapannya soal pembahasan Messi di video kali ini? Silahkan berikan kritikan ataupun saran, tentunya yang positif. Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.